sebagai pendahuluan bahwa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini merupakan seperangkat alat nilai norma Islami yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi bukan bikinan manusia, bukan bikinan orang Muhammadiyah ansih, tidak. Tetapi rumusan itu diambilkan dari dasar Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadi pedoman hidupnya para warga Muhammadiyah. Untuk apa? Menjadi pola bagi tingkah laku warganya, warga Muhammadiyah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Tercermin kepribadian Islami sebagaimana yang kita canangkan di sekolah kita, sekolah Islami, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Mula nenggon Quran surat apa? Surat Muradi. Fa inna ma'al yusra. Maka jika ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Artinya apa? Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya itu tidak terlepaskan dari sebuah persoalan hidup. Maka adanya aturan Quran yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah redaksi PHIWM ini supaya menjadi aturan bisa dibaca-baca oleh warganya. Nah, PHIWM ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, ya, lingkup pribadi kita. Kemudian dalam keluarga nomor 2, spasi, ya. Yang pertama sebagai pribadi seperti apa, yang kedua sebagai keluarga bagaimana, yang ketiga dalam bermasyarakat, berorganisasi, kemudian juga dalam mengelola amal usaha, dalam berbisnis, dalam mengembangkan profesi, bernegara dan sebagainya. Sehingga seluruh aspek kehidupan, sehingga disebutkan apa namanya, ya, kafah lah. Jadi menjadi manusia yang kafah. Ustadz Zulfikar mana? Hah? Oh, awe ya. Karena dia membuat sebuah tujuan lembaga bimbingan Islam itu dengan tujuan mencetak generasi yang kafah. Nah, artinya totalitas dalam berislam gitu. Dia dalam berbagai macam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, ya, semuanya, dan targetnya memang menjadi uswah hasanah. Jadi diri kita ini ditargetkan menjadi teladan bagi apa namanya, seluruh warga di sekitar kita, di sekolah kita, di rumah kita, di masyarakat kita. Itu sebagai satu pemahaman awal kenapa dilahirkanlah rumusan pedoman hidup Islami ini agar menjadi pijakan bagi warganya di setiap ranting, cabang, sekolah maupun di tempat-tempat yang lain. Karena siapapun dia pasti itu orang Muhammadiyah. Kalau orang tidak mau mengakui dia orang Muhammadiyah, berarti dia telah apa, Ustadz Harim? Telah kafir. Kalau dia tidak mau mengaku sebagai orang Muhammadiyah, dia akan kafir. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti Muhammad. Sederhana, ini pemahaman harfiah ya, bukan pemahaman secara konteks organisasi, tidak. Jadi semua orang yang mengikuti Muhammad pasti dia orang Muhammadiyah. Luar biasa Ahmad Dahlan dalam membuat sebuah nama untuk organisasinya, sehingga memang rujuknya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian landasan dan sumber pedoman hidup Islami ini tidak lain tidak bukan sekali lagi adalah Al-Quran dan As-Sunnah
yang merupakan pengembangan pengayaan dari pikiran-pikiran formal di dalam Muhammadiyah. Misalnya, kalau kita belajar matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, dan berbagai hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih, itu sudah merumuskan tentang bagaimana Muhammadiyah bergerak melangkah bukan secara personal tetapi secara kolegial, kolektif. Ada rumusan yang dipedomaninya sehingga tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Nah, jadi kepentingan bahwa warga Muhammadiyah yang memang dalam dewasa ini, dasawarsa ini, dalam masa-masa sekarang ini sangat memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai macam kehidupan sehari-hari, sampai kemudian menurunkan namanya ibadah praktis, fikih janazah. Itu dalam rangka apa? Memudahkan orang awam bagaimana menjalankan kehidupan beribadahnya, menjalankan kehidupan berorganisasinya. Ada panduan teknis secara detail. Nah, sehingga tuntutan bahwa didasarkan atas perkembangan yang semacam ini, kondisi saat ini, maka kepentingan akan adanya pedoman ini dijadikan acuan seluruh warga Muhammadiyah yang merupakan penjabaran dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah. Beda dengan Islam Nusantara, memadukan Islam dengan Nusantara. Kalau memadukan itu tidak bisa memilah itu apakah boleh dilaksanakan secara syariat, akidah, ibadah atau tidak. Karena memadukan itu tidak menghilangkan. Tetapi kalau Muhammadiyah ini mendasarkan pada islaminya, islami piyese lagi kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam konteks perubahan-perubahan sosial politik, kehidupan bangsa kita ini memang dinamikanya luar biasa. Wong dinamika dalam keluarga aja dahsyat, apalagi dalam kehidupan negara. Sehingga itulah yang kemudian kenapa pentingnya hadirnya pedoman ini supaya dijadikan pegangan. Kalau Quran bahasane Diana way of life ya. Ini menjadikan pandangan hidup kita dalam melangkah menuju kepada sebuah terminal akhir, yaitu al-akhirat. Ini barangkali sebagai prolog saja tentang adanya PHIWM ini. Nah, sementara memang tujuan dirumuskannya PHIWM ini memang dalam rangka terbentuknya individu yang sekaligus secara kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan. Ya, teladannya yang baik ya, yang uswah hasanah. Kemudian dengan al-qudwah ini menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Itu tidak lain tidak bukan. Tadi sudah saya sebutkan mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aspek dicoba diramu secara ringkas. Oh, panduannya seperti ini. Engko nek nggon dalile baru buka Quran. Di sini semua disebutkan. Dalilnya surat apa, ayat berapa itu ada. Sehingga kalau secara pribadi bagaimana pedomannya di surat apa, hadisnya apa, rujukannya ada. Kalau mau lagi, syukur-syukur nanti teman-teman punya HPT. Sehingga sendiri Taufik sudah punya HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, lengkap dari soal akidah sampai masalah 5. Di sana ada rujukan
dalil-dalilnya. Artinya kita bukan sembarang merumuskan dengan definisinya masing-masing, karena definisinya menurut Ustadz Mufradi, menurut Mbak Tuti, menurut Ustadz akan berbeda-beda. Neng, mari kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, maka akan ketemu bagaimana pedomannya itu. Nah, ini sebagai sebuah pendahuluan, maka sebagai perwujudan dari PHIWM ini ada pandangan Islam tentang kehidupan. Saya sampaikan secara sekilas. Jadi pandangan Islam tentang kehidupan berarti seperti apa kehidupan menurut pandangan Islam, menurut Islam. Islam ini agama Allah, agama wahyu yang diwahyukan kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Yang ini merupakan hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Karena Rasul adalah akhirul anbiya, akhir dari para nabi, sejak Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Maka kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Di sana sudah disebutkan kesempurnaan Islam itu sudah totalitas. Disampaikan pada saat haji wada ya, kepada umat pada saat itu, menyampaikan bahwa tugasnya sudah selesai dan ini sudah dinyatakan sempurna oleh Allah. Maka kemudian setelah itu beberapa saat Rasulullah meninggal. Nah, kalau kita yakin dengan apa yang menjadi pandangan kita bahwa Islam sebagai agama Allah, agama wahyu yang diberikan kepada kita, kok tidak yakin dengan sepenuhnya dengan apa yang diajarkan oleh Islam, itu kita belum masuk pada udkhulu fis-silmi kafah, belum masuk pada Islam secara kafah, secara sempurna. Buktinya apa? Kita punya masalah sedikit sudah mengeluh, kita punya masalah sedikit sudah ngersuloh, atau kita menghindar dari sebuah masalah yang mestinya harus kita hadapi. Sementara Rasulullah tidak pernah lari dari masalah, karena memang masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi. Bagaimana menghadapinya? Maka pedoman inilah yang kemudian hadir. Islam hadir untuk kita. Adanya perintah, adanya larangan, adanya petunjuk kebaikan, ya, hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga ajaran Islam ini bersifat komprehensif, holistik, menyeluruh, yang memang meliputi segala aspek kehidupan. Maka kalau dalam definisi umum, A itu artinya apa? Tidak agama kacau. Agama tidak kacau, itu definisi secara umum ya. Artinya kenapa tidak kacau? Karena di dalamnya ada aturan, ada tuntunan, ada tatanan. Tatanan apa? Tatanan kehidupan. Bagaimana berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan suami, bagaimana berbicara dengan anak. Itu aja kalau kita menggunakan norma agama, insya Allah kok Cuman kita punya musuh bebuyutan yang tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Siapa? Syaitan. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maka dalam konteks seperti ini saja itu kita sudah digoda oleh syaitan. Ngantuk. Ngantuk. Itu godaan syaitan betul, minal jinnati wan nas. Nah, itu. Jadi Islam memandang sebuah kehidupan secara komprehensif, menyeluruh segala aspek kehidupan. Di dalamnya ada tatanan, ada tuntunan, ada norma. Maka kalau kita mau memegangi pedoman agama, insya Allah tidak akan kacau. Artinya ada dalam konteks Islam, aslama yuslimu salim.
Artinya apa? Akan selamat kita kalau mau berpegang pada Al-Quran ini. Jadi, akan selamat. Nah, Islam ini adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah secara totalitas, sehingga kepasrahan sebagai seorang muslim yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah ini memang merupakan fitrahnya manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya apa? Bertauhid. Fitrahnya apa? Bertuhan. Fitrahnya apa? Islam. Kenapa dia menjadi Nasrani, menjadi Majusi? Karena fa'abawahu, karena orang tuanya tidak menjadikan dia Islam sebenar-benarnya, maka dekatlah dengan Nasrani, dekatlah dengan Majusi, dekatlah dengan bahkan tidak beragama sama sekali. Salahnya siapa? Salahnya orang tua. Maka yang sudah punya anak, jadi terus Paci lagi, Us Salim, Us Yusuf, Us Taufik, ya, saya, Us Nanda yang sedang mau OTW, tunggu aja. Nah, ini harus kita perhatikan tentang bagaimana nasib anak kita nanti. Jadi kalau pertanyaannya apa? Man tak budu. Ma tak budu mimbakti. Ma tak budu mimbakti. Bukan ma tak kulu mimbakti. Apa yang akan kau sembah setelah aku mati? Bukan apa yang engkau makan setelah aku mati. Nah, kita berpikir tentang makannya anak itu sudah ada yang jamin Allah. Tetapi apakah ada yang menjamin kalau anak kita itu menyembah Allah? Kalau bukan kita yang akan menguatkan menyembah Allah. Urusan makan, insya Allah, Allah sudah menghidupinya. Kita nggak usah ragu-ragu, nggak usah yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepada anak turun kita. Tetapi kita harus perhatikan betul tentang bagaimana nanti setelah kita itu meninggal dunia, apakah anak-anakku masih menyembah Allah? Kalau tidak, berarti bahaya untuk saya yang kemudian tidak bisa masuk surga gara-gara anaknya tidak mau menyembah Allah. Kemudian otomatis tidak ada doa dari anak-anak soleh. Ya, kalau amal kita cukup, kemudian kita bisa dihisab masuk surga. Kalau nggak cukup, masuk neraka. Maka adanya anak soleh akan menguatkan kita menjadi penghuni surga. Maka ma tak butuh min ba'di. Ini perhatikan, sehingga Islam menjadikan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah dalam konteks bagaimana kita berislam secara sungguh-sungguh. Dan kita perhatikan tidak hanya diri kita, ku angkusakum wa ahlikum naro. Jadi jogonen bojomu dewi-dewi, wong tuamu dewi-dewi, anakmu dewi-dewi, aja ngantek mlebu neraka. Kita ngenengne bojoku ya iso dadi neraka. Kita nesu karo bojoku ya malah ke neraka. Apa meneh nesu karo anak-anak? Ya neraka. Maka memang la takdzab, jangan marah, jangan marah. Seruat apapun problemnya, sebisa mungkin kita tidak marah dulu. Karena terkena marah, setan sudah masuk di dalamnya, kemudian kita melakukan apa yang nafsu kita ada dalam diri kita. Mulai dari meninggalkannya, kemudian mungkin memarahinya, bahkan melakukan secara fisik dan sebagainya. Nah, maka dengan beragama Islam, setiap muslim akan memiliki dasar landasan hidup tauhid kepada Allah yang benar, salimul akidah. Sehingga fungsi dan peran kehidupan yang berupa ibadah itu akan menjadi follow up daripada iman yang benar. Kalau imannya benar, maka ibadahnya benar. Atau kalau diawalkan namanya salimul akidah, bersih akidahnya. Kemudian yang kedua, sahihul
ibadah, benar ibadahnya. Yang ketiga, matinul khuluq, baik akhlaknya. Akidai lurus, ngibadai kok api, akhlake kok ya wis sapa sing rayan golek mantu ngene iki. Wis ujang. Golek pisan kok golek mantu. Jadi akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang baik, inilah kemudian tujuannya tidak lain tidak bukan. Tadi saya sampaikan di forum Wedi ada 3 hal. 1 lillah, yang kedua billah, yang ketiga mardhatillah. Dikuatkan oleh Ustadz Ismail, ini spiritualitas ruhiyah bisa dicapai kalau kita mau bangun malam, sepertiga malam, untuk melaksanakan apa? Sholat tahajud. Maka kita akan bisa melakukan lillah, billah, mardhatillah. Lillah itu apa? Hidup kita ini hanya untuk Allah. Mula kesekolahan kita ini kalau lillah, insya Allah walaupun lelah tetap lillah. Nek tidak lillah, begitu lelah sudah, naudzubillah, pasti akan kemana-mana. Maka selelahnya apapun tetaplah lillah, maka akan mendapatkan pahala Allah, balasan Allah, dan hikmah di balik lelah kita. Nah, kemudian bila itu hidup kita ini dengan nama Allah. Jadi dengan bismillah, dengan Allah, bersama Allah. Allah ma'ana, Allah bersama saya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka hidup kita ini harus disabari. Ya. Masa lalu menjadi milik pribadi, masa depan menjadi milik berdua. Waduh. Mbak Ningrum, ayo. Ya. Di masa lalu sudah selesai aja. Tetapi kita punya masa depan bersama untuk mencapai tujuan yang harus lillah, billah, dan mardhatillah. Sehingga kemudian hidup kita ini bertujuan untuk mencapai apa? Ridha Allah. Bersekolah, berkeluarga, bermasyarakat, itu harus mardhatillah, ridha Allah yang kita tuju. Kalau yang kita tuju adalah material, maka ridha Allah belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau ridha Allah yang kita tuju, insya Allah material akan kita dapatkan. Saya sering mencontohkan guru TK-ne Mbak Tuti. Saiki isih urip, isih mulang. Gajine sakjane ya mung 250.000. Ngantek wis ndek anak, ngantek iso anake sekolah. Kalau bukan mardhatillah, nggak mungkin dia secara nalar wong gajine 250.000. Guru TK Abah neng Kebon Harjo, Polonarjo. Karena di luar sana ketika orang hafid di pondok mana itu sudah per bulannya 4 juta, 5 juta. Berapa Ustaz Mufradi di Arido? Karena apa yang dicari lillah, billah, mardhatillah. Sudah hafid, dua-duanya hafid. Neng pondok kono ditawari, wes rene yo 4 juta, 5 juta. Setiap bulannya. Enggak. Masih tetap istiqomah di Arido. Nah, inilah sebagai pendahuluan kita sebelum kita nanti masuk kepada tema-tema tentang kehidupan pribadi, keluarga, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus dengan Islam, mengkayakan diri tentang Islam, sehingga kita kemudian semakin kuat tentang positioning kita sebagai orang Islam. Insya Allah. Cuman modalnya istiqomah tolabul ilmi, tapi berat sekali rasanya. Tekan ngomong harus ngaji kesel, kok ini kesel tenang. Maka
secapek apapun ketika ada majelis taklim saya datangi walaupun tidur, sudah dapat pahala berangkatnya, insya Allah ya tidur tidak selama majelis taklim tidur pasti tidak akan dapat ilmunya. Nah kalau tadi di kemudian sekarang di sini, nanti habis ini jam 4-an di Melandang, nanti habis isak di Masjid Kemit, ya terus saja kita lakukan semacam itu sebagai sebuah siklus kehidupan Islami seperti itu. Lakoni ngono kuwi, nikmati dengan senang hati, jangan dengan susah hati, apalagi patah hati. Demikian yang kita sampaikan untuk sesi pertama ngaji kita pada minggu keempat ini. Sekali lagi temanya tentang ideologi Muhammadiyah, dan itu tidak lepas dari Islam, karena memang Muhammadiyah itu sumbernya adalah Quran dan Sunnah, itu adalah Islam. Referensinya sangat banyak sekali nih, dalilnya yang ini sak terek-terek, kalau dia indeks tinggal buka aja, surat iki ayat iki gitu aja. Kalau ada masalah apapun tentang tentang orang tua, tentang anak, tentang istri, suami, langsung browsing dulu. Tentu yang dicari bukan salahnya pasangan kita, atau salahnya orang tua kita, atau salahnya anak kita, bukan. Tapi salahnya apa saya, sehingga menjadi suami yang soleh. Buka, ini berarti aku ki urung. Sehingga dengan begitu Arab kemudian berbuat yang macam-macam, ya hati-hati. Baik, ini terima kasih untuk sesi pertama, cukup. Mudah-mudahan ini menghantarkan kita untuk membuka wawasan bersama tentang konteks bagaimana berkehidupan secara Islami, sehingga sekolah Islami berwawasan global, bagaimana nilai-nilai Islam itu ada dalam kehidupan kita, dan itu harus diilmui, tidak bisa hanya sekedar sambil lalu.